selamat pagi sahabat tani. Jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel di sini. Pada pagi hari ini, alhamdulillah sudah berada di lahannya Mas Yuyun, si petani muda dari Pakel ya, yang dulu pernah saya up pada saat usia 13 hari kalau tidak salah itu terkena grandong. Nah, ini alhamdulillah di usia 60 hari setelah tanam bisa panen alhamdulillah dengan banyaknya rintangan karena kena grandong, kena ulat, bertubi-tubi. Gimana perjuangannya Mas Yuyun untuk menggapai akhirnya bisa panen? Nanti simak terus video ini. Dan juga bagi sahabat tani yang baru bergabung di Exo Jaya Channel, jangan lupa ya dukung terus Exo Jaya Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe Exo Jaya Channel. Kamsahamnida. Mas Yuyun. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan Exo Jaya ya. Ya Mas. Alhamdulillah pagi hari ini bisa panen ya, Iya. akhirnya. Panen Mas. Padahal kemarin itu kita cek waktu usia 13 hari 13 ya Mas ya? Iya 13 hari. 13 hari setelah tanam itu dulu kena grandong ya. Grandong. Nah, habis itu terkena ulat juga. Ulat. Nah, itu usia berapa hari setelah tanam habis itu kena ulat grandong berkali-kali itu Mas? Ya, hampir Mas, hampir bareng lah. Hampir bersamaan. Ya, bersamaan. Mm-hmm. Ulat grandong ya. Kita rajin menyepray gitu. Menspray gitu ya. Sama apa itu namanya? Dibersihkan ulatnya ada waktu malam hari kan keluar itu. Dan Ya, kemarin 13 hari udah kena, iya. di spray itu alhamdulillah bisa berhenti. Terus datang lagi usia berapa? 20 hari datang lagi. Nggak sampai Mas itu. Enggak sampai 20 hari Iya, datang sudah lagi. datang lagi. Hmm, Terus-terusan itu. berterus-terusan ya. Iya. Tapi alhamdulillah ini bisa panen karena gini ya Mas Yuyun ya, banyak sekali petani bawang merah Iya. pada bulan-bulan ini ya, Iya. banyak Yang sekali yang gagal panen ya. gagal. Karena apa? Karena hama tadi. Namanya sudah kelewat ini. Kelewat. Memang musimnya hama ini. Gitu ya. Hama Berarti ini kita belum bersyukur ya Mas Yuyun ya. masih dikasih panen. Mas. Masih dikasih Iya. panen. Dan pagi hari ini dibantu berapa orang itu Mas Yuyun ya? Itu ada 5 orang. 5 orang ya. Iya. Itu kerabat semua atau orang lain? Iya, masih kerabat Mas. Oh, masih kerabat. Iya. Terus kemarin itu cara mengantisipasi supaya bisa bertahan sampai di usia titik 60 hari setelah tanam itu gimana Mas? Ya, kita hampir setiap hari melakukan spray itu Mas. Melakukan spray ya? Iya. Hmm, Ya, kayak hampir setiap hari. setiap hari ya? Iya. Pagi, siang, pagi, malam. Ya, kebanyakan ya pagi sama malam. Pagi sama malam hari. Kita spray sama kita bersihkan ulatnya. Gitu ya. Biasanya kalau malam kan keluar itu ulatnya itu. Kalau malam hari keluar itu kita bersihkan secara manual itu Mas. Oh, secara manual, Iya. bukan secara spray. Bukan. Nah, Ada terus ya spray, ada ya manual. oh, jadi ya di spray ya di manual, Iya. pokoknya nggak berhenti cuma di spray doang gitu ya. Iya. Nggak patah semangat pokoknya. Enggak Mas. Hmm, Harus semangat itu. iya. Terus kemarin kira-kira mengaplikasikan pensprayan funginya apa aja Mas, atau inseknya buat mencegah grandong itu apa aja, masih ingat nggak? Kalau fungi saya tetap pakai Metasep sama Cooper itu Mas. Cooper ya. Iya. Mm-mm. Cooper saya sama inseknya itu ya kandungan Dimohipo itu. Mm-mm. Ya terserah spontan, sidatan. Yang penting bahan aktifnya di Iya, Mehipo. Dimahipo sama Abamectin. Terus- Abamectin itu ada Demolis bisa, Iya. Abasel, Abasel, Klimak, saya pakai Asmek. Abasel sama Promectin. Terus sama Fipronil. Fipronil ya, Fipronil itu sahabat tani bagi yang belum tahu itu adalah contohnya seperti Regen. Gitu. Nah, Aragen Nah, sama terus itu penspraynya kan itu banyak fungi dan banyak inseknya itu. ya, Itu setiap harinya diganti-ganti atau tetap itu aja? iya Mas, diganti-ganti. Digantikan jadi rolling gitu ya. Jadi biar nggak Cuma- resisten gitu. Kalau Dimohiponya itu hampir setiap hari masuk. Tim itu hampir setiap hari ya. Untuk grandong itu supaya aman lah.
Iya iya iya. Tapi kalau ulatnya itu memang super, nggak bisa bersih. Nggak bisa bersih ya. Jadi selain dispray, Iya. harus dicabut secara manual. Iya. Yang ini saja masih banyak mas ulatnya. Masih banyak ya. Ini sekarang ini masih jadi sebenarnya ini misalkan nggak ada hamanya itu masih bisa digedein dikit gitu ya mas ya. Insya Allah masih bisa bertahan lagi. Bisa bertahan lagi karena daripada nanti nggak jadi panen, lebih baik usia 60 hari seadanya aja, sejadinya kita panen aja. Gitu ya. Sudah rusak ini masih banyak ini. Nah ini sahabat tani coba dilihat. Nah masih sehat-sehat ulatnya. Iya betul tuh. Pestisida saja sudah tidak mampu ini. Benar. Padahal udah ini ya, udah sering dicabut, sering dispray dengan berbagai insektisida gitu ya. Tapi karena memang musimnya ini ulat sama gerandong keluarnya banyak gitu ya mas ya. Iya mas. Iya. Ya udah sahabat tani, kita lihat gimana hasil bawang merahnya Mas Yuyun yang penuh perjuangan itu menempuh pembasmian gerandong sama ulat yang alhamdulillah bisa panen, seberapa gede dan seberapa merahnya. Kita simak terus Exo Jaya Channel. Nah ini ada 5 orang ya Mas Yuyun, dibantu sama kerabat dan juga tetangganya. Dimulai dari jam 6 pagi katanya mulai panennya. Oh ini Mas Yuyun contohnya. Iya mas. Jadi hasilnya itu gini. Nah hasilnya ini hasil perjuangan melawan ulat sama gerandong ya sahabat tani. Mungkin kalau nggak kena ulat sama gerandong, insya Allah hasilnya memuaskan ya mas. Iya mas. Ini pun alhamdulillah masih bisa panen gitu. Iya. Sehasil-hasilnya ya. Semoga next bisa diperbaiki dan hasil pannya lebih melimpah lagi ya mas ya. Iya. Tapi alhamdulillah ini udah daripada tidak panen gitu ya mas ya. Karena sebab banyak yang gagal. Iya. Musim ini banyak yang gagal gitu. Tapi Mas Yuyun alhamdulillah bisa berperang melawan gerandong sama ulat tadi ya. Oke, tadi jam berapa? Jam 5 pagi mulai? Jam 6. Jam 6 pagi mulai. Bantu saudara-saudaranya ini. Sama saudara-saudara ya ini. Jadi tetap ada senyum ceria ya, karena alhamdulillah masih bisa panen. Gitu. Alhamdulillah. Video terus silite digambar. Jam 6 Bu ya. Jam pinten? Mau mulainya jam 6. Nggih, jam 6. Biasanya sampai jam pinten, Bu? Selesainya? Iya. Jam 12, sekitar jam 12. Sekitar jam 12 ya? Iya. Masih kerabatnya Mas Yuyun, Bu? Iya, saya kakaknya. Oh, kakaknya. Juga nanam bawang merah, Bu? Belum. Oh, belum. Saya doakan besok nanam, Bu ya. Ya, insya Allah. Amin. Ini bawang merahnya Mas Yuyun yang alhamdulillah bisa panen ya. Jadi sejadi-jadinya aja, segedenya jadi cuma segini karena yang memang dari awal memang sudah terkena hama. Jadi buat sahabat tani sebenarnya langkah pertama agar bawang merah panennya lebih bagus lagi itu yang perlu kita perhatikan ada 4 faktor, yaitu yang pertama itu adalah pemilihan bibit, karena pemilihan bibit itu sangat menentukan hasil panen kita nanti itu. Terus yang kedua adalah pemeliharaan dan perawatan, karena bawang merah itu tanaman yang cepat dipanen, jadi membutuhkan perawatan yang ekstra, hampir setiap hari harus dirawat dan dilakukan pengecekan, penyepraian seperti fungisida atau insektisida. Padahal ini
punya Mas Yuyun juga terkena gerandong ya. Banyak sekali petani bawang merah di sini yang gagal panen gara-gara hama gerandong dan juga ulat. Makanya ini alhamdulillah masih dikasih panen gitu. Terus yang perlu diperhatikan lagi yang ketiga adalah pemberian pupuk yang seimbang buat bawang merahnya. Terserah itu, yang penting pupuk NPK yang seimbang dan sesuai dengan takarannya. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan adalah tentang gulma yang harus di basmi. Jadi kalau bisa gulmanya itu sebelum tanam dikasih herbisida pratumbuh itu ya. Jadi di saat bawang merahnya tumbuh itu gulmanya itu tidak tumbuh di lahan tersebut, karena bila banyak gulma otomatis akan mengurangi pertumbuhan atau menghambat pertumbuhannya gitu. Nah jadi seperti ini, alhamdulillah masih tersenyum dikasih. Menunya apa Bu? Menunya itu sambal terasi. Sambal terasi, mantap. Kangkung. Mantap. Kerupuk. Kerupuk, rendang Bu. Nggih. Mantap. Lawe brambang. Kerupuk al. Ya. Sahabat tani, demikian proses panen bawang merahnya Mas Yuyun yang dari awal sampai titik akhir itu selalu terkena gerandong dan juga ulat. Jadi hasil panennya kurang maksimal. Maka dari itu semoga saja sahabat tani pecinta bawang merah, semoga saja nanti bisa menghasilkan bawang merah yang bagus, hasil panen yang meningkat dengan memperhatikan 4 faktor yang saya sebutkan tadi gitu. Oke, saya kira sementara cukup sekian video dari Exo Jaya. Semoga saja bisa bermanfaat bagi sahabat tani di seluruh Indonesia. Bila ada kurang lebihnya, Exo saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses.